Alhamdulillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang ulun tuan hormati Tunku Khatib Masjid serta para stafnya, yang ulun tuan hormati gure-gure ulun tuan yang berwasah gure, yang ulun tuan hormati para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan istimewa kepada kaum muslimin yang telah datang memenuhi undangan Allah ni Pak Uro yang berbahagia. Segolong ulun tuan membaca dua rukun al-khutbah, maka lebih dile ulun tuan ingin memberikan beberapa pandangan yang mudah-mudahan dengan pandangan tersebut memberi manfaat kepada diri ulun tuan pribadi dan semoga juga memberi manfaat kepada seluruh kaum muslimin yang telah berhadir di Pak Uro yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Qulna ya Rasulullah ka farisi warum. Qala wa manin nasu illa ulaik. Di dalam hadis riwayat Abi Hurairah, Rasulullah nepi ingat gedanya tidak akan terjadi kiamat sehingga umatku akan mengikuti jejak umat periode sebelum mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah ka farisi warum. Wahai Rasulullah, apakah yang akan diikuti oleh mereka nanti seperti contoh-contoh kaum Persia dan Romawi? Rasulullah menjawab, memang contoh-contoh lagi lah yang akan diikuti oleh umat lun di akhir zaman. Hadisnya termasuk salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi beliau memberitakan sesuatu yang galong terjadi dan butoi hal yang terjadi di zaman gedanyonyo, di mana gedanyo kamulai tak ikut jejak-jejak orang kafir secara bacut-bacut, yang akhirnya dari bacut-bacut menjadi sempurna, tak ikut lagi jejak orang yang lain. Hadisnya bukanlah berarti Rasulullah nepegah supaya leganya bertak ikut kaumnya, tetapi Nabi peringatan saban lagi kita yang beri peringatan ke orang lain menyenejak jalannya hanya ukaji na jalan putus berakan nak tutu agak jino hanali tutu karena bau saya tiba berubah menyana Honda mungkin hanjit lewat kan berarti dah pegah dayujak pak jalannya, namun tapi peringatan dikena bahaya. Rasulullah nedepa jauh hari bahawa agaknya ha merempak dengan gedanya wate katruh zamannya hana soleh yang peringat gedanya, namun Rasulullah nedepa kiban perilaku umat di akhir zaman. Jauh-jauh hari Rasulullah netitipkan pesan, semoga na orang yang akan menyampaikan pesannya kepada gedanya. Putra pesan Rasulullah bahawa kelak akhir masa tanya secara bacut-bacut akan tak ikut gaya udip orang yang lain, yaitu selain Islam. Rasulullah ditanya, ya para sahabat ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah ka farisi warum, apakah seperti bangsa Persia dan Romawi yang akan diikut deman? Lagi contoh-contoh kaumnya yang akan diikut oleh umat drone deman.
Bahkan para sahabat dijala kepada bangsa Persia dan Romawi. Karena jauh hari sebelum Islam datang, orang Arab kageduri bangsa Persia dan Romawi. Karena yogolong Islam lahir, yogolong Nabi gebelahir di atas muka bumonyo, masanya karena dua boh kerajaan raya di timur dan di barat Makkah. Di timur Makkah karena masanya kerajaan Persia. Kerajaannya besar, rajanya Zunuwas, agamanya Yahudi, penganut paham Zoroaster. Masanya ekonomi bangsanya kagot, peradaban kana, namun kezaliman masanya luar biasa zalim. Jadikan Arab yang zalim dulu. Menyebrokan tatanya baurang pakal Nabi gebelahir di Mekah. Jawaban rata-rata katanya brokan tak jawab karena Mekah si bro-bro urang, si juhud-juhud urang, sebiadab-biadab urang. Jawabannya rupanya salah. Dari segi itu salah. Karena hadis lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah dipilih menjadi rasul dari makhluk yang paling god, yaitu manusia. Dan dari bangsa yang paling god, yaitu Arab. Dan dari suku yang paling god, yaitu suku Quraisy. Menyerta pegah Arab si juhud-juhud bangsa, maka kamu menentang dengan hadisnya. Dari segi Nabi berarti kepelahir dari bangsa yang paling buruk di atas rumpung. Ini suatu hal yang menentang. Untuk menjawab pertanyaannya Syekh Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya yang bernama Fiqhus Sirah, menjawab bahwa kan Arab wadayan yang cukup tajud. Tetapi kerajaan di samping negro-negro Arab lagi contoh bangsa Persia pun. Dumna kejam bangsanya nunggu. Apabila liawaknya jibu perang kemudian jitemeng tawanannya ibu unanggro terus unanggro apabila difonis sebagai hukuman mati jipedang mebarih belah unun jalan dan belah wia jalan kemudian ditut watai malam ke gelan Roswa. Sedang kerajaan nijak di tengah-tengah siranukim nyandung hukum masanya menansyid belah wia Makkah karena wataian juga kerajaan besar yaitu kerajaan Romawi. Rajanya Rameh Salah Sirroji Komodus, agamanya Kristen, melegalkan incest, boleh kawin sedarah, jik kawin dengan mai, jik kawin dengan adik dan sebagainya. Peradaban nanggronya karena putaran ekonomi kagot, tapi zalim luar biasa zalim. Salah satu gambaran kezaliman bangsa Romawi, setiap tahun Raja Romawi Ifsapat Ubin Alamin yang na dinanggroji. Kemudian pemulha bak saboh lapangan. Pertarungan hidup atau mati. Meyakan mati berarti menang. Yang menangnya di pemulha dengan yang menang, yang akhirnya tinggal siro yang menang kemudian baru ibu merdeka. Sementara raja neduk nekim negalon pembunuhan yang terjadi di depan mata, yang kelak perkelahian tersebut dikenal dengan pertarungan gladiator. Yang adalah bentuk kezaliman orang Romawi. Sedangkan bangsa Arab sendiri masanya ibarat bahan baku yang mentang natural. Apabila tertarik kepada kejahatan, pih mudah tertarik kepada kejahatan. Mia tertarik kepada kebaikan, pih lagi Abu Bakar jauh sebelum Islam si kagak tertarik kepada kebaikan. Ya, sehingga Rasulullah dilahir di negronya, yang mana negronya galam si juhud-juhud bangsa. Ya, yang akhirnya Rasulullah berhasil menaklukkan kedua kota tersebut, Persia dan Romawi. Sehingga waktu Rasulullah necikat hadisnya, para sahabat dibayang gaju kepada kekejaman bangsa Persia dan Romawi. Ya Rasulullah, kipan yang akan jikol le umat roh nedeman akhir masa. Apa lagi contoh kaum Persia dan Romawi? Rasulullah dijawab, nya betul lagi yang. Nya contoh-contoh lagi yang akan jikol.
Sehingga di dalam hadis lain Rasulullah juga disebut la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran shibran wa zira'an zira'an hatta law dakhalu hujra dhabbin tabi'tumuhum. Dalam hadis lain lebih bayangan li Rasulullah gata mandum di akhir masa akan tak ikut jejak kaum kafir secara bajut-bajut, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehingga sekira orang kafir didamang di dalam lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Bahkan Rasulullah disebut lubang biawak karena biawak bahasa Aceh kok pun biawaknya umpunggi sempit ubepah dengan badan, berada di bukit-bukit yang curam, le sempit susah dah temui, dan berada bak tanah-tanah yang keruh. Gena gambaran dan ilustrasi li Rasulullah bahawa sekira orang kafir dipuput suatu hal yang rumit, kalian pun akan mengikuti hal yang rumit itu walau serumit apapun. Dan itu kenyataan. Tak kalah lagi dia salah satu contoh, memakai narkoba, memakai dadah dan sebagainya adalah suatu hal yang rumit. Dari segi itu, dari segi payah tablo barangnya dengan harga yang mahal. Bila ditimung li aparat akan berusan, akan jidrop katanya. Kemudian efek daripada tapajuh barangnya mengganggu kesehatan pikiran katanya, kesehatan badan katanya, bahkan ujung-ujung kadang-kadang li katanya sakit. Yang tidumna rumit. Namun karena yang gaya kafe dan Rasulullah kalau Nabi ingat dan yang ikut sih, walau serumit apapun, walau cukup jaya beng, terbukti Rasulullah tu yang nekun. Dan ini hadis salah satu nibak mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah Nabi ikut gaya di purang lain karena agama dro dekat lengkap dia katanya. Penjaminan dulu dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahkan hang ikut agama lain karena agama dia dijaga oleh Allah keabsahannya, keasliannya, hang tukar-tukar lagi agama lain sampai sepanjang masa. Petra jaminan ji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan hang ikut agama lain karena agama kitanya gekawal le ulama-ulama yang cendikiawan. Dari semenjak jamun sampai ojino sampai ke pelahe ulama oleh Allah Ta'ala, ulama demi ulama untuk mengawal agamanya sampai terus di akhir masa sampai orang kiamat. Dari jamun berojeh ke pelahe dalam bidang nahu Abul Aswad Ad-Dauli, dalam bidang fikah geblahe Imam Yaqut, di dalam bidang tauhid geblahe Imam Asy'ari, Maturidi dan sebagainya. Dalam bidang tasawuf neblahe Junaid Al-Baghdadi, neblahe oleh Allah Syekh Abdul Qadir Jailani, neblahe oleh Allah Ta'ala lagi contoh Sufyan Asuri dan sebagainya. Inan menggambarkan bahawa Islam gegawai oleh ulama dari masa ke masa sehingga terjaga keabsahannya sampai urang kiamat. Sehingga Rasulullah nekun ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama di kalangan umat lon sabe fungsi saban faedah dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Bani Israel meribai kirim nabi oleh Allah Ta'ala. Jadatan meribai dan nabi pun jadatan. Serta 20 beribedro dan paling le kirim nabi di Bani Israel. Sebab sabah wilayah siro nabi. Ya. Di kitanya umat Muhammad oleh lahir nabi hanale lahir nabi uke. Hanale lahir nabi uke dan ulama-ulamanya lah kegelantau orangnya yang sabe fungsi dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Menan wajar Rasulullah nelarang kitanya tak ikut agama yang lain. Dari segi agama yang lainnya hana gejaga keabsahan, sedangkan agama yang gejaga keabsahan dari masa ke masa.
Kemudian boh putra efek mialik neo tunggu tadiru buat kafe. Efek jih putra dan akibat jih kiban. Hana payah pegah kitab raya-raya. Wow rumah buka kitab Masailai halaman 10. Yang ketujuh yang membinasakan iman gebegahlah Masailai halaman 10 adalah tak pakai pakaian kafe, memakai pakaian kafe. Yang ke-8 putus asa daripada rahmat Allah. Yang ke-10 tadiru buat kafe. Jadi efek daripada tadiru pekerjaan kafe adalah binasa iman denungku. Yang lama saya halaman 10 hana pegah kita raya. Nuwar rumah dulu halaman 10. Yang ke-7 pakai pakaian kafe, binasa iman. Yang ke-8 putus asa daripada rahmat Allah, binasa iman. Yang ke-10 meniru perbuatan kafir. Dah dali nekele Nabi lah hadilail laisa minna man tashabbaha biqaumin. Bukanlah dia dari kalangan kami umat Nabi orang yang menyerupai dirinya seperti perangai orang kafir. Dalam hadis lain wala yuhibbu rajulun qauman illa jaa ma'ahum yaumal qiyamah. Tidaklah seorang lelaki mencintai suatu kaum kecuali kelak mereka akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Ya. Dayo cinta tak ke Ronaldo. Berat tak cinta foto JP di rumah lagi danyona. Karena berat tak cinta. Cinta tak ke Messi bak kedai ubi raya gambar kafe. Ya, maka kelak jaa ma'ahum yaumal qiyamah. Dibangkitkan mereka bersama mereka di hari kiamat. Wala yahibbu rajulun qauman illa jaa ma'ahum yaumal qiyamah sigatul ulama. Tidaklah suatu kaum mencintai suatu kaum kecuali kelak ia akan dibangkitkan bersama mereka di hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Kemudian dah contoh tadi rubut kafe. Contoh tadi rubut kafe lehat. Sebahagian kata maklum yang tersebut dalam hadis lagi contoh la tashabbahu bil yahud wala bin nasara fa inna taslimal yahud al isyarah bil asabi' wa inna tasliman nasara al isyarah bil akufi. Janganlah kalian menyerupai diri dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya salam penghormatan orang Yahudi dengan menggunakan isyarah jari jemari. Entah meno nyan wallahu alam. Yang jelas salam penghormatan orang Yahudi menggunakan isyarah jari jemari. Sedangkan salam penghormatan orang Nasrani dengan menggunakan isyarah telapak tangan. Jadi kepuas Nabi baik lagi dia dah tiru lagi orang kafir. Termasuk bak gaya misalnya. Bak gaya penghormatan ku orang. Mungkin mereka dengan Islam sekedar tak benar, mungkin mereka orang kafir kayak dadah. Ya, yang berada pun mentang lagi dia bahawa yang gaya kau. Dalam contoh lagi dia hang ikut pekerjaan kafir. Termasuk iaitu merayakan hari raya orang kafir. Nekele Nabi lang hadis inna likulli qaumin aidan wa hadza aiduna. Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya masing-masing. Dan hari ini adalah hari raya kita, yaitu hari digalah Rasulullah Nemuro Raya. Itulah hari raya kita. Masing-masing karena uro raya baik perayakan uro raya go. Baik uro Natal digop itut marcun. Tanya apa itut marcun sih? Yang salah sabuh bentuk lagi tanya kata rayakan uro raya ulun lain. Dan jelas akibat jih tanya di Aceh. Kan ingat nih kalau tsunami jinak rayakan Natal di Banda Aceh. Laju oleh Allah Ta'ala nubalah. Karena di Aceh beda dengan negara lain. Dia kata mengakui draw di syariat, bersyariat. Maka wajarnya Allah Ta'ala netegur. Oleh Allah Ta'ala netegur dia masanya bina pantai kata tuk. Kaya tu. Oh yang tajak tak kalan ditulis buat pantai mantak tari ditutup. Dilarang merekreasi, melakukan rekreasi di pantai ini dan sebagainya. Rupanya wadah katret dia kabatan. Tapi ke apa ni nah. Tsunami, roy. Nya muridnya awaknya bekas bekah lempengan laut. Karena dia kabatan tateh buka apa lain.
buka di Manohara. Rupanya Allah pun netegur. Dan menurut urang geologi pegah bahawa betul pusat terjadi gempa berasa adalah di pantai Manohara. Petra maknaji saya getegur oleh Allah. Karena pantai dan buka lo getup oleh Allah Taala. Mudah-mudahan saudara dayo yang meninggal di dalam gempa berasa gebi keluasa kubur oleh Allah Taala. Karena kadang kan urangnya yang salah, tapi dayo yang tidak beramai genan, yang dayo yang salah. Ini jelas menggambarkan bahawa Allah Ta'ala mandang keperhati kepada dayo Aceh. Bila lagi dayo tanah kubur hai-hai yang hanagat di bumi Aceh bagah netegur oleh Allah Ta'ala. Dan benedeba bahawa nanggro Acehnya adalah nanggro para aulia dan para syuhada. Dan hana doa urangnya menyalih dayo tak pegat yang gangguan di hati bumi. Dah bukti hana doa ulama dan hana doa aulia. Nya bukti ni ingat pegat. Hana doa ulama dan aulia. Bukti ji dikala tungku syik di tiro rak meninggal ni masanya dia kena racun di anak galung Banda Aceh. Oh dia ni pajuh engkut masin kemudian kena racun kamlai jitu biak darah segar lang abah. Masanya syik di tiro ni pesapat ubina uragam dan urinang. Urang agam belah nun urinang belah. Kemudian negalan dia tu urinang di dalam sakit ni kan. Hodron urang inang mandu. Butoi dron urang beriman. Butoi gitu. Butoi dron urang Islam. Butoi. Butoi dron mandum urang yang Aceh. Butoi. Haram neduk di atas bumi Acehnya miahanan sebayang nan dengar. Negalan dia tu uragam, hodron uragam. Butoi dron urang beriman. Butoi dron urang Islam. Butoi dron urang Aceh. Haram neduk di atas bumi Aceh miahanan sebayang nan dengar. Kemudian netuk mata yang untuk selamanya oleh Tunku Syidi Diro. Ini jelas tergambar bahawa hana doa syuhada dan ulama gede yang duduk di atas bumi Aceh yang apabila lagi dia tak berbuat maksiat. Medum hana dah sebayang mentang gebah harum duduk di atas bumi oleh para pahlawan-pahlawan dan syuhada-syuhada gede yang Hawaii. Apalagi dia rayakan uraya. Kemudian yang terakhir dah contoh lagi tanya tak tiru urang kafir, termasuk iaitu tak pakai pakaian urang kafir. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyataza'farar rajul. Nelarang li Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya uragam tak celupkan baja di dalam za'faran. Pakon karena menghasilkan warna kuning. Dan celupkan baja dalam za'faran yang menghasilkan warna kuning nelarang li Nabi. Pakon karena baja kuning polos identik dengan baja orang Buddha, identik dengan kafe wasani yang sembah berhala. Nelarang li Nabi. Man menyadari segi sama warna saja dilarang, apalagi sama penampilan. Takalan kita yang uraceh uranyo takwa wadu hanya darah kamu tu mata itu orang. Wada takalan uyu kan warna sama bentuk-bentuk sahabat. Nyan adalah salah satu yang aku nama saya lain no, bahawa tak pakai pakaian kafir. Tinggal sagai ketegasan daripada tanya orang Syiah. Oleh lo dan kita. Tentang hendak dia sayang dengan peng, sayang dengan anu. Itulah yang Rasulullah sangat takutkan jauh-jauh hari. Rasulullah kagak ingat kita jauh-jauh hari. Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Walakinni akhsha an tabsuta alaikumud dunya kama basatat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa ahlakat hum kama ahlakatkum. Jadi Rasulullah hanayan kepada kefakiran kita. Demi Allah aku tidak pernah takut atas kefakiran kalian. Dan yang fakir di dalam dunia agak sian tu nyan hanayon oleh Nabi. Yang paling yon oleh Nabi ada yang digorogoti oleh dunia cinta ke harta sehingga gedanya dilalaikan oleh dan dilalaikan oleh harta yang akhirnya dia binasa sebagaimana umat-umat awal binasa. Jadinya terpulang kepada adanya diri masing-masing. Kemudian sebagai terakhir pakon
Alasan Islam gelarang gedanya meniru perbuatan kafir, bahkan meniru pakaian kafir. Alasan itu mia buno dalil, mia jino taklil, mia dalil kali long pegah beberapa hadis. Alasan itu sehingga gedanya gelarang menyerupai orang kafir. Karena pegah di dalam kitab, fahina ma yusbihul muslimu tabi'an lil kafiri walau fid zahir fa inna dzalika yaj'alul kufra syai'an wa yaj'alu 'alal ammati wa yakhfi haqiqatul umur alaihim. Jadi ketika seorang muslim telah menyerupai dirinya seperti orang kafir, maka menyebabkan busana orang kafirnya, penampilan orang kafirnya dikenal luas di dunia. Gara-gara dia tak pakai pakaian kafir, penampilan orang kafirnya dikenal luas, sehingga menyangka oleh orang kafir bahwa kekafiran mereka itu benar. Jadi hanari janale dan mengislam orang kafir. Mai fikir berkumpul mana dah mengislam. Dak tajak nanggro Islam sahabat lagi dia masih mendung. Jadi kira-kira kabutoi di dalam kekafiran hanale rencana untuk diubah. Ya, karena busana aji ka dikenal luas, hoya jak ka hiji mendung. Maka hanale rencana aji dalam Islam. Kanyo ai fikir kekafiran jihan. Bukti ji orang lain ikut. Makanya gelarang gini mengikuti dan meniru orang kafir walau pada penampilan. Dan efeknya itu ke anak-anak tayang. Anak tayang hai dah bedale dah. Orang roy dah orang gok. Dah yang betul ipu ji pu orang lain nyan hanai dah bedale karena ji kahi dengan kafir kahi dengan ji. Maka dari sini gelarang gini berpenampilan dan menyerupai diri dengan orang kafir. Man maya sayang detak cik ke Mesinya kakak ni dipek raya di dalam kedai, di dalam rumah raya kan kadang lagi tengok hanani tu dah ikut Rasulullah kiban dah buat man nyan terpulang kepada kita tengok masing-masing. Maka hanya sekian dan demikian.